Itu seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Betul, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan. Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kliennya mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Hotman bahkan menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto soal penetapan tersangka tersebut. Hal ini disampaikan Hotman dalam keterangan pers pada Jumat 17 Juli di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta Selatan. Menurut Hotman, Febri selama ini merupakan sosok yang diandalkan Presiden Prabowo dalam proses penegakan hukum. Terlebih, Febri merupakan ketua pelaksana di Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang punya andil mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah. Hotman bahkan menyebut Febri dikriminalisasi melalui kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini. Ia menilai tuduhan yang selama ini dialamatkan pada Febri adalah tidak benar. Untuk itulah dirinya mengaku langsung bersedia mendampingi Febri menjalani proses hukum ini. Bahkan Hotman mengklaim tak mengharapkan bayaran besar ketika ditunjuk jadi kuasa hukum mantan Jampitsus tersebut. Adapun Febri hingga kini rupanya belum ditahan meski sudah ditetapkan jadi tersangka. Penyidik Kejagung telah memeriksa Febri pada Jumat 17 Juli sejak pukul 9 pagi. Hotman mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Kondisi yang dialami Febri berbanding terbalik dengan tersangka lain, Don Rito, yang sudah dilimpahkan ke Kejagung dan ditahan. Kuasa hukum Febri lainnya, Farizi, berujar alasan tak ditahannya Febri karena ada permohonan dari pihaknya. Alasannya karena kliennya bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum. Terlebih, saat ini Febri sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam kesempatan terpisah mengaku belum mengetahui kabar tidak ditahannya Febri. Menurut Anang, penahanan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. itu Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. betul, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. itu Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. betul, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. itu Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. betul, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. itu Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. betul, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun
sudah bukan Pak Febri yang bayar karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya sudah dipakai. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah sempat mengakui rumah mewah di kawasan Sentul Bogor yang digeledah oleh Kortas Tipikor Polri adalah kediaman pribadinya. Namun belakangan Febri melalui kuasa hukumnya memberikan keterangan yang berbeda soal kepemilikan rumah tersebut. Hal ini disampaikan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea dalam keterangannya pada Jumat 17 Juli malam di Gedung Bundar Jampitsus Jakarta. Menurut Hotman, Febri sudah tak menguasai rumah di Sentul tersebut sejak 2022 karena diberikan pada Don Rito. Hotman menyebut rumah tersebut dulunya milik mertua Febri yang kemudian dihibahkan ke cucu atau anak Febri jauh sebelum kasus PT Asabri. Setelah dihibahkan, rumah tersebut berada di bawah penguasaan Don Rito. Sebelumnya, pada konferensi pers Jumat 10 Juli lalu di Gedung Jampitsus Jakarta, Febri yang kala itu belum mengundurkan diri, mengakui rumah di Sentul merupakan miliknya. Namun Febri tak mengakui aset emas batangan 74 kg dan uang miliaran rupiah yang ditemukan oleh polisi di sana. Febri hanya mengatakan bahwa uang yang ditemukan memiliki pemilik yang sah dan terkait dengan kegiatan yang jelas. Meski begitu, Febri menyatakan pembuktian dan penjelasan detail mengenai aset-aset tersebut tak akan dibuka secara liar di ruang publik. Dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah di bawah penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah di bawah penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022